Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak. Nah, kali ini Bapak tidak akan membahas materi terkait mata pelajaran teks. Nah, kali ini Bapak akan membahas fenomena kebahasaan yang mungkin saat ini sedang viral ya, baik di media sosial maupun di kalangan masyarakat. Nah, kira-kira apa sih fenomena yang saat ini sedang terjadi, sedang heboh? Jadi Bapak juga menyaksikan, melihat ketika presiden kita sedang berbincang, berdiskusi dengan Mbak Nana mengenai mudik dan pulang kampung. Nah, di sana ternyata presiden kita membedakan antara mudik dan pulang kampung. Menurut beliau mudik itu hanya sementara, jadi bisa balik lagi, dan biasanya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau pulang kampung tidak balik lagi, jadi menetap di kampung halaman setelah kembalinya dari perantauan. Nah, baik kita ulas bersama. Jadi memang fenomena kebahasaan ini banyak bermunculan, tidak hanya ini ya, banyak sekali. Tapi yang menjadi viral saat ini ya ini. Kita ulas, sebenarnya beda tidak sih mudik dengan pulang kampung? Sudah Bapak cari dari berbagai sumber, sudah Bapak rangkum untuk kalian semua. Ini pun Bapak sajikan ya, pandangan Bapak pribadi ditambah dari data yang Bapak kumpulkan. Nah, Bapak temukan ternyata mudik itu artinya pulang ke kampung halaman, dan memang identik dengan Lebaran ya, atau Hari Raya Idul Fitri ya, biasanya setelah menjalankan atau menunaikan ibadah saum Ramadan. Nah, masyarakat terutama di Indonesia ini identik dengan yang namanya mudik. Kemudian ada istilah yang selanjutnya pulkam, biasa dipendekkan atau pulang kampung. Nah, pulang kampung ini ya kembali ke kampung halaman, meskipun pada kenyataannya mungkin kembali ke kota kampungnya itu, tapi tetap disebutnya pulang kampung. Nah, apakah berbeda kedua istilah ini? Nah, kita lihat, kita tarik dari berbagai sumber, kita lihat sejarahnya, kita analisis secara komprehensif, baru kita simpulkan. Nah, ternyata ada sejarah yang unik dari mudik dan pulang kampung ini. Apa itu? Ternyata tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, sejarah mencatat, terutama di Indonesia, sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit dan Mataram. Nah, di sana ketika raja memerintahkan kepada bawahannya untuk menjaga daerah kekuasaan menyebar. Nah, saat itu para bawahan raja yang menjaga daerah kekuasaan akhirnya dia pulang dan disebut dengan mudik ya, pulang ke kampung atau ke kerajaan pada saat itu. Nah, istilah mudik ini juga ternyata berawal dari bahasa daerah tentunya. Kalau di Betawi disebutnya udik, kampung ya. Contoh, dasar udik berarti dasar kampungan. Kalau orang Betawi pasti tahu. Dari bahasa Jawa juga mulih disik, artinya ya kembali ke asal, ke kampung, tapi dengan jangka waktu yang biasanya tidak lama, untuk mengunjungi keluarga biasanya. Nah, tapi intinya sama kan, masih pulang kan kampung intinya. Nah, mulai tren di Indonesia itu tahun 1970-an. Itu mulai tren istilah mudik. Nah, ternyata punya sejarah yang panjang mudik ini ya. Kemudian kita lihat di Indonesia ada pedoman ya. Ada badan bahasa yang merekam fenomena kebahasaan, kemudian dibakukan, kemudian disajikan kepada masyarakat. Nah,
siapa itu tugasnya tadi Badan Bahasa ya dari Jakarta sana. Nah mereka salah satunya concern untuk membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat ini kamus tersebut sudah edisi kelima. Ketika Bapak buka, apa sih arti mudik sebenarnya? Kalau pulang kampung kan memang dua kata ya. Itu. Ya di kamus pun juga ada memang biasanya berkaitan dengan mudik itu sendiri. Nah, Bapak concern ke kata mudik ini. Ketika dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh dicek silakan atau boleh diunduh di Play Store, ada KBBI edisi kelima yang terbaru ya. Ketika diklik mudik ya artinya pulang ke kampung halaman. Gitu. Jadi pulang ke kampung halaman. Tidak dijelaskan kapan waktu atau batas waktunya, tidak sebulan, 2 bulan, intinya pulang ke kampung halaman. Memang identik dengan Lebaran itu, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah memang dalam berbahasa di Indonesia terutama ya, kita mengenal adanya pedoman ya. Beda halnya dengan di Inggris ya. Inggris tidak ada badan bahasanya itu. Nah jadi kita bisa merujuk ke kamus tersebut itu sebagai pedoman kita dalam berbahasa yang baik dan benar terutama. Nah kemudian di sini Bapak pribadi belum menemukan sebenarnya apa perbedaan antara pulang kampung dengan mudik. Dari dulu juga Bapak menggunakan ya kedua kata ini ya sama-sama saja. Ketika ditanya mau mudik kemana? Ke Bandung. Mau pulang kampung kemana? Ke Bandung misal ya. Jadi Bapak kira ya sama-sama saja. Nah sejak beredar video atau diskusi antara Mbak Nana dengan Pak Jokowi ya Bapak jadi berpikir oh ternyata ada bedanya. Nah kok dibedakan? Ternyata pulang kampung itu kata Pak Jokowi tidak akan balik lagi. Kemudian kalau mudik itu pasti kembali lagi hanya sementara. Nah, baik kita ulas lagi. Gimana bedanya sih sebenarnya? Memang ketika berbahasa kita mengenal istilah yang disebut dengan ini konvensional ya. Jadi memang kita kembali ke hakikat bahasa. Apa sih bahasa? Bahasa itu kan awal dari suka-suka, arbitrer ya. Contoh, saya bisa saja menyebut ini sebagai HP ya, suka-suka kan. Tapi apakah sepakat, setuju? Nah itu yang disebut dengan konvensional. Jadi adanya kesepakatan yang memang sifatnya tidak harus formal, tidak harus sama-sama bersuara tanda tangan sepakat, tidak. Yang terpenting adalah ketika kita menggunakan bahasa dan orang lain tidak masalah, itu disebut sepakat, bisa jadi seperti itu. Nah tapi pada kenyataannya ketika muncul istilah mudik dan pulang kampung ini berbeda, apakah masyarakat itu menerima? Terjadi konvensi. Nah kejadian ini tentunya menarik. Ternyata masyarakat tidak sedikit yang mengerutkan dahi, bahkan ya tidak menerima kasarnya. Nah jadi belum terjadi konvensi di sana, kesepakatan antara mudik dengan pulang kampung jika kita merujuk pada hakikat dari bahasa yang memang suka-suka tapi harus sepakat ya itu. Nah jadi belum ketemu nih kira-kira di mana sih sebenarnya perbedaannya. Tapi ketika Pak Jokowi mengucapkan ada perbedaan, nah mulai banyak tuh ahli-ahli bahasa, ada yang mendukung pendapat beliau, ada yang tetap merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ini jadi menarik sebenarnya. Dan bagi Bapak ini tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah karena Bapak sebagai pengguna bahasa, pengamat bahasa itu melihat bahasa ya dinamis ya, berkembang, tidak statis, itu sifat bahasa. Tapi kan tidak bisa juga Bapak memaksakan apa yang Bapak pikirkan ini kepada masyarakat. Dan di sini pun Bapak masih belum bisa sebenarnya mengetahui di mana perbedaannya. Ya, karena rujukan Bapak ya kita punya kamus, buat apa
Atau untuk apa ada badan bahasa yang menyusun kamus untuk digunakan di Indonesia? Itu pertanyaan besarnya. Kalau memang ternyata ada istilah lain yang tidak terdapat, ya mungkin digunakan di luar sana itu ternyata berbeda. Contoh tadi mudik dan pulang kampung. Jadi hati kecil Bapak berkata, waduh kasihan juga badan bahasa, ternyata istilah yang saat ini digunakan dalam KBBI ternyata tidak tepat, ya. Dan yang menegasikannya atau menyebut itu tidak tepat secara tidak langsung, ya, presiden sendiri. Ya lagi-lagi ya, namanya fenomena kebahasaan bukan masalah hal dan haram, ya. Misal kita menggunakan kata yang tidak baku, oh itu haram, tidak seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi belum dapat juga kira-kira di mana perbedaannya. Kalaupun ada, ya tadi itu mungkin hasil, nah ini nih hakikat bahasa arbitrer yang mungkin konvensionalnya atau disepakatinya oleh beberapa pihak, ya, atau sebagian pihak, tapi sebagian yang lain juga tidak menyepakati. Bagaimana kalau seperti itu? Ya tidak masalah, silahkan. Lagi-lagi ya kita harusnya sudah dewasa menyikapi fenomena kebahasaan yang ada. Jangan sampai hal ini jadi perpecahan. Tapi ketika kita lihat kondisi saat ini, ketika dibedakan mudik dan pulang kampung, ini mungkin akan menjadi hal yang bahaya. Misal presiden membedakan mudik itu tidak selamanya, ya, balik lagi ke tempat perantauan, sedangkan pulang kampung selamanya. Nah, ini bisa jadi alasan masyarakat yang tadinya ingin mudik, bisa aja mereka bilang ingin pulang kampung, ya, agar tidak terjadi masalah gitu. Nah, ini yang bisa menjadi masalah mungkinnya ketika ada sebuah istilah, ya, antara mudik dan pulang kampung ketika dibedakan pada saat seperti ini, ya, saat wabah seperti ini, ketika dibedakan antara mudik dengan pulang kampung, tentunya khawatirnya dimanfaatkan masyarakat yang sudah katakanlah kangen dengan keluarganya, ya, ketika dihadang atau dilarang oleh pemerintah, jangan mudik, bisa saja menjawab, saya tidak mudik, pas saya pulang kampung. Itu kan selama ini yang tidak boleh itu yang dilarang, atau bukan dilarang sebenarnya, tidak dianjurkan, ya, mudiknya kan. Kalau pulang kampung berarti masih boleh. Nah, kalau saat ini, ya, kita kaitkan dengan kondisi saat ini, ketika dikatakan bahwa mudik itu jangka waktunya sebentar, pulang kampung lama, mungkin Anda berpikir tidak masalah, silakan. Tapi ketika dikaitkan dengan kondisi saat ini sedang wabah, tentunya bisa jadi masalah. Tadi khawatirnya bisa disalahgunakan istilah ini, yang tadinya orang berpikir wah tidak boleh mudik, bolehnya pulang kampung, wah, kan bisa jadi celah, ya. Baik, itu dia pemaparan sedikit dari Bapak tentang mudik dan pulang kampung. Pada akhirnya kembali ke diri kalian masing-masing, seperti apa menyikapi fenomena yang ada. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.